Pestisida yang kita buat ini sangat bagus buat tanaman kita karena pestisida ini mampu mengatasi hampir semua jenis hama, serangga, dan jamur pada tanaman. Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi sama aku Rere Pandawi. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Hari ini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk membuat pestisida organik atau pestisida nabati ya. Ini sudah ada bahan yang sudah tidak asing lagi ya buat teman-teman semua pastinya ya. Bahan ini sangat mudah kita dapatkan di sekitar kita, tapi manfaatnya sangat luar biasa buat tanaman kita. Nanti kita akan menggunakan cabai merah besar. Kalau teman-teman nggak ada cabai merah besar, silahkan pakai cabai rawit ya. Kita juga menggunakan kunyit. Ini kita pakai juga lidah buaya. Lidah buaya ini sangat bagus buat tanaman ya teman-teman. Apalagi kalau dijadikan pestisida ini sangat bagus ya. Buat kesehatan kita aja bagus, apalagi buat tanaman kita ya. Dan kita juga memerlukan air. Jangan lupa teman-teman gunakan air bersih, air matang bisa, atau air sumur ya, jangan air yang mengandung kaporit. Kita juga pakai daun pepaya dan juga bawang merah dan bawang putih. Pestisida nabati ini memiliki kelebihan, diantaranya adalah mempunyai cara kerja yang tidak meracuni bagi manusia, mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan, bahannya mudah diperoleh di alam, dan juga cara membuatnya sangat mudah. Dengan memanfaatkan pestisida nabati, para petani dan juga teman-teman semuanya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan pengendali OPT. Teman-teman pasti udah tahu ya apa itu OPT. OPT itu organisme pengganggu tanaman. Oke, kita langsung mulai aja bikin ini ya pestisidanya ya. Kita mulai dengan memotong semua bahannya kecil-kecil agar nanti proses penghalusan di blendernya lebih mudah ya, biar blender kita tidak rusak ya teman-teman. Kalau dibiarkan besar-besar nanti kasihan blendernya bisa rusak. Kalau teman-teman tidak mau pakai blender, silahkan ditumbuk juga bisa ya. Salah satu bahan yang akan kita jadikan pestisida alami pada hari ini yaitu daun pepaya ya. Getah pada daun pepaya ini mengandung kelompok enzim sistein protease seperti papain dan kemopapain, serta menghasilkan senyawa-senyawa golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan asam amino non protein yang sangat beracun bagi serangga pemakan tumbuhan. Sangat bagus sekali ya kandungannya. Untuk daun pepayanya kita pakai 2 lembar kalau ukurannya besar ya, tapi kalau ukurannya kecil kita pakai 5 lembar, atau kalau ditimbang sekitar 30 gram ya. Bahan kedua yang kita pakai adalah kunyit. Rimpang kunyit ini dapat menjadi bahan pestisida nabati dan bahan penghambat nitrifikasi, salah satu jenis tanaman yang menghasilkan senyawa metabolit sekunder dan dapat digunakan sebagai antimikroba dan fungisida alami, yaitu kunyit. Nah, kandungan utama kunyit ini adalah minyak atsiri dan kurkuminoid ya teman-teman. Dan ini sangat bagus sekali untuk dijadikan pestisida nabati. Kunyit ini juga bagus untuk tanaman cabai ya. Kemampuannya sebagai antiseptik ini sering digunakan untuk menyembuhkan luka. Selain untuk mengobati luka pada manusia, ini juga bisa untuk mengobati luka pada tanaman cabai. Misalnya batangnya patah atau rusak digigit hama, bisa dikasih kunyit ini dengan cara disiramkan ya. Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah bawang putih. Bawang putih ini memiliki kandungan alkaloid, alisin, flavonoid, saponin, tanin, dan sulfur yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pestisida yang berasal dari bahan alami yang dapat berfungsi sebagai insektisida. Nah, selanjutnya kita juga memakai bawang merah ya teman-teman. Bawang merah ini mengandung senyawa alisin, alin, minyak atsiri, saltivin, skordinin, metilalin, trisilfida, minyak atsiri yang bersifat menolak serangga. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan lidah buaya. Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan kelebihan lidah buaya untuk pestisida, karena lidah buaya ini bagus banget ya untuk pestisida. Untuk kita saja manusia ini bagus banget ya untuk kesehatan kita, apalagi untuk tanaman kita ya. Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada lidah buaya ini antara lain saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin
ini berpotensi sebagai pestisida, di mana senyawa tersebut ini dapat bersifat sebagai insektisida, fungisida, dan juga bakterisida. Sangat komplit ya teman-teman ya. Ini semua bahannya kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Nanti kita blender. Kalau nggak kita potong kecil-kecil, kasihan blendernya nanti rusak ya. Jadi harus kita potong kecil-kecil. Kalau teman-teman nggak mau pakai blender, mau pakai alat tumbuk, silahkan bisa pakai alat tumbuk, ditumbuk aja ya. Nah sekarang bahan selanjutnya kita gunakan cabai merah besar. Kita pakai 5 buah cabenya ya. Kalau teman-teman nggak ada cabai merah besar, silahkan pakai cabai rawit dengan jumlah 10 biji ya, 10 buah ya. Ini teman-teman pasti ada yang bertanya dalam hatinya, kenapa pakai cabai gitu ya, pestisidanya kenapa pakai cabai? Karena cabai ini memiliki kandungan yang bagus banget buat pestisida ya teman-teman. Cabai ini mengandung zat bernama kapsaisin, di mana zat itu mengambil atom hidrogen dari jaringan makhluk hidup. Jaringan bereaksi dengan mengeluarkan air agar tidak rusak karena dehidrasi. Tidak hanya untuk manusia ya, zat tersebut juga berlaku sama pada hama. Bagi hama yang memakan tanaman yang terkena semprotan air cabai, hama akan kepedasan sampai mati mengering dengan membran sel rusak kehabisan cairan ya. Karena itulah cabai menjadi pestisida nabati yang ampuh menghalau kutu, tungo, ulat, sampai cacing perusak akar. Setelah semua bahan kita potong, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Habis ini kita haluskan dengan cara di blender ya. Oke, kita langsung aja ya, kita blender semua bahannya tadi. Kemudian kita tambahkan air bersih. Teman-teman bisa pakai air sumur atau air matang, tapi jangan air yang mengandung kaporit ya, karena air yang mengandung kaporit itu tidak bagus buat tanaman. Dia terlalu basah dan juga tidak bagus untuk proses pembuatan pestisida ini ya. Nah ini kita gunakan airnya. Ini airnya saya pakai 750 ml ya. Pestisida nabati yang kita buat ini memiliki kelebihan, antara lain mempunyai cara kerja yang tidak meracuni bagi manusia, mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan, dan bahannya mudah diperoleh di alam, dan juga cara membuatnya sangat mudah ya. Dengan memanfaatkan pestisida nabati, kita akan mengurangi penggunaan pestisida kimia ya teman-teman. Pestisida kimia ini kan memiliki dampak negatif, yaitu pencemaran lingkungan, menyebabkan resistensi hama, serta dapat mengakibatkan residu pada produk pertanian tertentu. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, maka perlu memanfaatkan pestisida nabati ini ya. Ini setelah selesai di blender, langsung kita saring ya teman-teman. Dan enaknya pestisida ini kita tidak perlu fermentasi ya, langsung bisa kita aplikasikan setelah pembuatan. Dan pestisida ini juga bisa kita simpan dalam waktu lama. Nah cara penyimpanannya bagaimana, nanti ikuti terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman ya. Nanti aku kasih tipsnya, cara penyimpanannya, juga cara pengaplikasiannya di akhir video ya. Kalau untuk pestisida organik ini memang punya kekurangan ya teman-teman. Kalau pestisida kimia itu kan biasanya satu kali aplikasi gitu langsung hama mati, langsung bisa mengatasi masalah hama ya. Tapi kalau untuk pestisida organik ini kan butuh proses, harus dilakukan pengaplikasian berkali-kali, nggak bisa satu kali ya. Dia memang tidak instan ya, butuh proses, tapi untuk ke belakangnya kan sangat bagus ya, tidak merusak tanaman, sudah tidak menimbulkan residu, tidak mencemari lingkungan. Bagusnya kan di situ. Memang harus telaten ya kalau pakai pestisida organik itu ya, nggak bisa instan seperti kimia ya. Ini nanti ampasnya jangan dibuang ya teman-teman. Ini bisa untuk campuran kompos atau langsung kita taruh di media tanam ya, jadi jangan dibuang. Ini juga sangat bermanfaat ya. Sayang kan bahannya kalau dibuang. Nah ini hasilnya setelah disaring ya teman-teman. Untuk pengaplikasiannya, untuk pencegahan ya sebelum terkena hama penyakit, gunakan dosis 50 ml untuk 1 liter air. Atau kalau teman-teman tanamannya banyak,
Ya tinggal ngalikan. Kalau misalnya pakai tangki itu ya, tangki gendong itu kan 16 liter, tinggal ngalikan berarti 50 kali 16 ya. Tapi kalau untuk pengobatan, misalnya tanamannya sudah terkena penyakit atau hama, dosisnya kita naikkan ya, 100 ml pestisida dengan 1 liter air. Untuk pengaplikasiannya jangan dilakukan pada saat matahari terik ya. Jadi kalau pagi itu pagi sekali sebelum matahari terik, terus atau sore hari, tapi lebih bagus kalau sore hari ya teman-teman. Terus untuk pengaplikasiannya ini untuk pencegahan bisa 15 hari sekali, tapi kalau untuk pengobatan minimal 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali ya. Terus kalau teman-teman ragu baru pertama pakai pestisida ini, sebelum diaplikasikan coba teman-teman nyoba diaplikasikan ke 1 atau 2 tanaman dulu ya. Dilihat 1 hari kemudian, kalau hasilnya tidak berdampak negatif, teman-teman bisa lanjutkan pengaplikasian ke skala yang lebih luas. Ini aku aplikasikan ke tanaman mangga aku, karena tanaman mangga aku terkena kutu kebul dan juga embun putih, dan juga aku aplikasikan ke tanaman salam juga jeruk aku ya, karena ketiga tanaman ini waktu ditanam itu terlalu berdekatan, jadi kalau satu kena hama satunya juga pasti kena ya. Teman-teman yang punya tanaman cabai atau tomat yang terkena hama, silahkan juga aplikasikan pakai pestisida ini ya, bisa juga untuk tanaman buah dan juga tanaman hias ya. Nah untuk ampasnya kita taruh aja di media tanam seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga dijadikan campuran kompos ya. Pestisida ini bisa disimpan berbulan-bulan asalkan dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Nah saat mau dipakai, mau diaplikasikan, karena terjadi pengentalan waktu disimpan di kulkas harus diencerkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, sampai di sini video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.